Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horor FM. Kisah kali ini masih ditulis oleh akun Facebook Digi dengan judul Pasar Gaib bagian 2. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pov Amri. Wajah pengunjung dan penjual di pasar ini perlahan berubah seperti mayat yang sudah lama dikubur. Terlihat tulang tengkoraknya. "Mas, ayo kita pergi sekarang sebelum terlambat," ucap wanita muda dengan rambut dikepang yang sudah berdiri di belakangku. Aku berdiri dengan buru-buru, tapi kaki ini enggan beranjak pergi. Masih penasaran dengan apa yang dilakukan Budewarti selanjutnya. "Tunggu apa lagi, Mas? Ayo," ajak wanita muda itu. "Sebentar, aku mau tanya, tenda sebelah ini tempat apa ya?" Semakin sedikit sampean tahu, semakin baik. Dia melangkah lebih dulu, seperti tak suka saat aku menanyakan perihal tenda putih yang tertutup rapat pintunya. Jujur, ini sangat mencurigakan. Tak mau ketinggalan, aku segera menyusul setengah berlari. Karena takut Alia yang sudah tertidur pulas dalam gendongan terbangun lagi. "Oh iya, namaku Mihana. Siapa nama sampean?" "Aku Amri. Apakah rumahmu jauh dari pasar ini?" "Tidak, itu rumahku di sana." Mihana menunjuk rumah bercat putih yang memiliki 3 tingkat. Dari balkon terlihat lampu warna biru menyala terang. Kami melewati jalan kecil yang di sampingnya ada 2 parit dialiri air. Suara kodok terdengar nyaring, sepertinya akan segera turun hujan. Perasaanku masih tak tenang, memikirkan obrolan Budewarti dengan lelaki di dalam tenda tadi. Rasanya tidak mungkin wanita itu Budewarti. Berkali-kali hati ini menyangkal, tapi nyatanya suara dan wajah wanita itu sangat mirip dengan Budewarti. Apalagi korban yang dia sebutkan namanya sama persis dengan ibu. "Mas Amri, jangan melamun, ayo," ajak Mihana. Aku kembali berjalan dengan perasaan tidak karuan. Kalau benar semua yang diucapkan Budewarti tentang rencananya menumbalkan ibu, ini tidak bisa dibiarkan. "Maaf, sepertinya saya harus kembali. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan," ucapku. "Jangan kembali ke sana sekarang. Sampean lihat sendiri kan, orang-orang di pasar malam itu, wajahnya sudah mulai berubah," jelas Mihana. "Iya, tapi saya tidak bisa tinggal diam jika orang yang saya sayangi akan dijadikan tumbal." "Jangan egois, pikirkan juga keselamatan anak sampean." Aku terdiam sejenak. Yang Mihana katakan ada benarnya. Keselamatan Alia juga tak kalah penting. "Kalau memang Mas mau kembali ke sana, silahkan. Tapi saran saya jangan, karena kalau mereka sudah berubah total, akan menyerang siapapun tanpa ampun, kecuali dalam lindungan Doro Juragan." "Siapa itu Doro Juragan?" "Dia adalah pemilik pasar malam itu." Aku baru sadar, ternyata sekarang sudah berada di luar pasar malam. Tapi tempat ini terlihat lebih misterius, bukan seperti dunia yang kukenal. Pohon-pohon di sini daunnya tak ada yang bergerak, padahal angin malam ini berhembus cukup kencang. Sebenarnya, di mana kita sekarang? "Tenang, ini duniaku yang aman. Sesuai perjanjian, jika ingin tahu jalan pulang, menginaplah di rumahku 1 malam." "Sebentar, aku penasaran dengan Doro Juragan. Apakah benar dia bisa memberikan uang gaib pada manusia yang memberikan tumbal?" "Doro Juragan memang akan memberikan uang kepada siapapun yang memberinya tumbal, dengan beberapa persyaratan tentunya. Jika tidak memenuhi target yang diinginkan, maka nyawa penerima uanglah yang akan dijadikan pengganti tumbal," jelas Mihana. Berarti benar, Budewarti ingin menjadikan ibu tumbal. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Jika diingat-ingat, Budewarti memang sangat membenci ibu. Semua berawal ketika bapak meninggal dunia. Budewarti ingin meminta hak tanah atas adiknya, tapi ibu tidak mau memberikan sepeser pun. Jika sampean ingin menyelamatkan seseorang, pergilah sekarang.
Jangan sampai lewat jam 3 pagi. Alia biar saya yang jaga, ucap Mihana. Aku menatapnya ragu. Apa benar Mihana bisa dipercaya? Kalau dari bentuk fisiknya sih tidak berubah sama sekali. Berbeda dengan para pengunjung dan penjual di pasar malam itu. Kenapa? Mas masih belum percaya dengan saya? Bukan begitu. Sebaiknya Alia ikut bersama saya supaya dia tetap nyaman, jawabku. Ya sudah, saya tidak bisa memaksa. Pergilah sekarang. Aku meninggalkan Mihana, bergegas menuju pasar malam yang sudah berubah mencekam. Beberapa lampu sudah padam. Yang lebih aneh lagi, seluruh barang dagangan seperti diacak-acak berantakan. Bahkan wahana yang tinggi sampai terguling. Aku berjalan pelan, melewati lampu yang berkedip-kedip seperti konslet. Tiba-tiba, rombongan manusia dengan wajah yang tinggal tulangnya saja menyerang begitu anarkis. Dengan panik aku berlari, sembari menghindari beberapa orang yang melompat beringas. Lompatan mereka sangat jauh, tidak seperti manusia pada umumnya. Kakiku terantuk besi, hingga membuat tubuh ini sedikit oleng. Beberapa manusia mengerikan menyeringai. Aku segera bangkit, sembari menahan rasa ngilu, berlari melewati besi-besi wahana yang sudah roboh. Duk, tubuhku terpental akibat menabrak sesuatu yang tiba-tiba muncul di depan. Alia terlepas dari gendongan. Pov Sinta. Aku yang kaget, melempar buntelan rumput ke pelataran rumah. Sekujur tubuh ini rasanya merinding. Masih tak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Bisa-bisanya Alia berubah menjadi rumput. Tenangkan dirimu, Cahayu. Ayo kita ngobrol di dalam. Bu Welas mengajakku masuk lewat pintu belakang. Aku terduduk di kursi panjang yang ada di dapur. Mulut ini terasa keluh. Tidak lagi bisa berkata-kata. Bu Welas menyodorkan segelas air putih di meja. Beliau tampak tenang, seperti sudah terbiasa menghadapi orang kebingungan sepertiku. Berbeda dengan Mbok Genuk yang tegang dan panik. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi? Kau berantem sama Amri ya? Tanya Mbok Genuk. Hus, sampean ini ada-ada saja. Biarkan Duk Sinta selesai minum dulu supaya pikirannya sedikit tenang, sahut Bu Welas. Aku meminum air putih pemberian Bu Welas. Perlahan mulai bisa mengatur napas yang sebelumnya tidak stabil. Tidak usah buru-buru, tenangkan dirimu dulu, ucap Bu Welas dengan seulas senyum. Setelah meminum habis air di dalam gelas, aku mulai menceritakan semua pada mereka. Mbok Genuk tampak biasa saja, seperti tidak percaya dengan apa yang kukatakan, berbeda dengan Bu Welas yang tersentak kaget. Pasar yang sampean masuki itu pasar gaib, Cahayu. Tempat orang-orang yang ingin cepat kaya menukar nyawa orang lain dengan harta, jelas Bu Welas. Jadi maksudnya itu pasar gaib yang sempat heboh 3 pekan terakhir? Tanya Mbok Genuk yang kini ikut kaget. Iya Mbok, kemungkinan besar Amri dan anaknya Nduk Sinta tertinggal di sana, jawab Bu Welas. Pasar gaib. Mendengar namanya saja tubuh ini merinding. Apalagi kalau sampai terjebak di sana, aku tidak bisa membayangkan nasib Mas Amri dan Alia. Terus bagaimana dengan Mas Amri dan anakku, Bu? Apa mereka bisa keluar dari sana? Saya tidak tahu, Nduk. Yang jelas, kita harus jemput ke sana bersama orang pintar sebelum semuanya terlambat, jelas Bu Welas. Tapi siapa? Di kampung kita tidak ada lagi orang yang tahu dunia semacam itu. Mbah Karsim sudah meninggal dunia, sahut Mbok Genuk. Tiba-tiba warga yang duduk di teras depan berlarian menyelamatkan diri, seperti ada bahaya yang datang, tapi entah apa. Tutup pintu depan, teriak salah satu warga yang berlari lewat samping rumah. Kami bertiga pergi mengecek ke depan. Ternyata sudah banyak tawon sebesar kucing dewasa berterbangan menyerang satu warga yang sudah tergeletak tak berdaya. Sementara warga yang lain sudah pergi menyelamatkan diri masing-masing. Astagfirullah, ayo cepat tutup pintunya, bagi Mbok Genuk panik. Tunggu, mungkin yang kalian lihat di sana ada banyak tawon besar, tapi saya tidak mudah ditipu oleh makhluk kiriman, ujar Bu Welas yang tampak tenang. Maksudmu apa, Bu Welas? Kita harus cepat menutup pintu agar tawon besar itu tidak masuk ke rumah.
Saut Mbok Genuk, panik bukan main. Itu hanya pengalihan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalian harus periksa keadaan Mijem. Bisa jadi dia target yang sebenarnya. Bu Welas berlari ke dalam. Aku berdiri ketakutan, memandangi tawon yang berterbangan di teras. Benar kata Bu Welas, semakin lama dipandang, tawon itu menghilang dengan sendirinya. Sementara satu warga yang tergeletak terlihat baik-baik saja, tak mengalami perubahan pada tubuhnya. Padahal berkali-kali disengat tawon. Apa yang kamu lihat? Ayo cepat tutup pintunya, perintah Mbok Genuk. Coba sampean perhatikan baik-baik, apakah ada tawon di sana? Mbok Genuk melihat ke arah teras dengan lebih teliti lagi. Tapi ekspresi beliau tetap sama, masih ketakutan. Sepertinya belum bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Aku menyusul Bu Welas, meninggalkan Mbok Genuk yang masih kebingungan di ruang tamu. Astagfirullah. Bu Welas terpental keluar dari pintu kamar. Aku mengelus dada karena kaget. Ada yang ingin menumbalkan ibu mertuamu. Cepat ambilkan garam di dapur, perintah Bu Welas. Sebelum pergi aku sempat melihat ke dalam kamar karena gordeng yang menutupi pintu terbuka. Terlihat makhluk botak dengan duri-duri tajam di tengah punggungnya berdiri menatap ibu mertua yang sedang terbaring. Wajah makhluk itu tinggal tulang, mirip dengan tengkorak. Aku mengambil garam di dapur dengan buru-buru kembali. Ini Bu garamnya. Bu Welas mengambil garam dari tanganku. Kemudian dia masuk menghampiri makhluk botak yang tengah berdiri menatap ibu mertua seperti ingin mengambil sesuatu. Pergilah sekarang, sebelum garam ini aku bacakan mantra, ancam Bu Welas. Makhluk itu menoleh, memperlihatkan giginya yang runcing dengan mata merah menyala. Ampun, saya hanya diperintah oleh Ndoro Juragan untuk mengambil tumbal yang sudah dijanjikan oleh seseorang, jawabnya. Sampaikan kepada Ndoro Juragan kalau tumbal yang dimaksud oleh orang itu belum layak karena korban tidak pernah menikmati uang gaib pemberiannya, jelas Bu Welas. Baiklah, akan kusampaikan. Tapi jika korban ini ternyata sudah menikmati uang gaib, aku akan kembali untuk mengambil nyawanya, ucap makhluk itu sebelum menghilang di pojok ruangan. Bu Welas bergegas masuk, memeriksa keadaan ibu mertua yang terbaring lemas. Di jidatnya ada kain kecil yang menempel seperti habis dikompres. Sayang, keluarlah. Aku menoleh ke jendela kaca. Terlihat Mas Amri melambaikan tangan sembari menggendong Alia. Mas Amri, aku berlari menuju pintu belakang. Cahayu, jangan keluar, itu bukan Amri, teriak Bu Welas. Benar saja, ketika aku menghentikan langkah, sosok Mas Amri sudah menghilang dari balik jendela kaca. Beruntung belum keluar, kalau sampai keluar, mungkin makhluk yang menyerupai Mas Amri akan membawaku pergi. Kemarilah Cahayu, panggil Bu Welas. Aku memutar arah, kembali ke kamar ibu mertua. Mbok Genuk yang baru datang terlihat bingung dengan bercak kaki aneh yang menempel di keramik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bekas kaki apa Bu Welas? Tanya Mbok Genuk. Itu bekas kaki makhluk kiriman dari pasar gaib. Sampean bisa jaga di sini tidak Mbok? Saya dan Duk Sinta harus pergi menyelamatkan Amri dan Alia karena mereka sedang dalam bahaya, jelas Bu Welas. Sebenarnya bisa saja saya menjaga Mijem, tapi kalau nanti makhluk itu kembali bagaimana? Mbok Genuk terlihat ketakutan. Bu Welas menghembuskan nafas ringan, kemudian bangkit dari ranjang, menghampiri Mbok Genuk yang berdiri di tengah-tengah pintu kamar. Tenang saja, saya dan Duk Sinta akan membuat makhluk itu tidak kembali lagi. Pasti seseorang yang ingin menumbalkan Mijem masih di sana, ujar Bu Welas, meyakinkan Mbok Genuk. Baiklah Bu Welas, saya percaya sama sampean. Hati-hati di jalan. Bu Welas memeluk tubuh Mbok Genuk sebentar sebelum kami keluar dari rumah. Beberapa warga yang lain berdatangan, berdiri di halaman depan, melihat kami dengan tatapan khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi Bu Welas? Tanya seorang lelaki kurus memakai baju partai. Nanti saja jelaskan setelah pulang ya Pak RT. Maaf, kami sedang buru-buru. Bu Welas menarik tanganku melewati kumpulan warga yang kebingungan. Kami masuk ke mobil pick-up yang terparkir di bawah pohon rindang. Bu Welas duduk di kursi kemudi dengan cepat tangannya memutar stang mobil. Ternyata beliau sangat lihai menyetir, padahal
usianya tidak muda lagi. Aku duduk dengan perasaan cemas. Bibir ini terus berdoa untuk keselamatan Mas Amri dan Alia. Awas Bu, teriakku panik. Sekelebat bayangan hitam terbang melintasi depan mobil. Bentuknya mirip kelelawar berukuran besar, cukup mengganggu pandanganku. Bu Welas tidak terpengaruh dengan gangguan tersebut. Beliau tetap fokus menyetir tanpa oleng sedikit pun. Mungkin kalau orang lain sudah mengalami kecelakaan. Di mana sampean dan Amri menemukan pasar malam itu? Tanya Bu Welas. Masih jauh, nanti kalau sudah sampai akan saya beritahu tempatnya Bu. Jawabku. Mobil melaju dengan cepat, membelah jalanan yang sepi. Tak ada satu kendaraan pun yang lewat jalan ini. Begitu memasuki jalan tanah merah dengan lahan kosong yang ditumbuhi pohon liar, sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Ada aura yang tak biasa di tempat ini. Berhenti Bu, tadi kalau tak salah pasar malam itu berada di sana. Aku menunjuk lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Anehnya, tempat yang sebelumnya jadi area pasar malam kini sudah kosong. Bu Welas menepikan mobil ke pinggir jalan, kemudian turun dengan buru-buru. Aku menyusul dengan perasaan panik yang kian menjadi-jadi. Benar di sini lokasi pasar malamnya? Tanya Bu Welas. Iya Bu, saya ingat betul dengan pohon dan belokan jalan itu. Aku menunjuk tanda yang masih kuingat. Bu Welas mengambil sedikit tanah. Entah apa yang beliau baca. Tiba-tiba pasar malam yang sebelumnya menghilang terlihat lagi di depan kami. Tapi ada yang aneh. Pasar malam ini terlihat berantakan. Wahana-wahana tinggi terguling di tanah. Tidak hanya itu, pakaian dan mainan anak berserakan tak beraturan. Seperti baru terjadi gempa bumi. Sampai tunggu di sini, jangan kemana-mana. Biar saya yang masuk mencari Amri, ucap Bu Welas. Aku mengangguk dengan perasaan cemas. Semoga Mas Amri dan Alia baik-baik saja. Setelah Bu Welas masuk ke dalam pasar malam, dari kejauhan aku melihat Mas Amri berlari menggendong Alia dikejar rombongan manusia berwajah tengkorak, mirip zombie. Awas Mas, teriakku spontan ketika melihat sosok hitam tinggi besar tiba-tiba muncul menghadang Mas Amri. Benar saja, Mas Amri tidak memprediksi munculnya makhluk itu. Hingga tubuhnya menabrak dan terpental sampai membuat Alia lepas dari gendongannya. Beruntung Bu Welas datang tepat waktu dengan sigap menangkap Alia. Berhenti kalian, kedatanganku ke sini ingin bertemu Doro Juragan. Ini penting. Pekik Bu Welas dengan tegas tak takut sedikit pun. Tubuh Mas Amri mendarat di tumpukan baju. Beberapa orang dengan wajah tengkorak berhenti menyerang ketika mendengar teriakan Bu Welas. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali memerintah kami. Saya hanya manusia biasa, jawab Bu Welas begitu tenang. Ayo, tunggu apa lagi? Dia hanya manusia. Ayo serang. Berhenti. Lelaki bertubuh tegap dengan kumis melintir keluar dari salah satu tenda. Dia terlihat sangat berwibawa sampai tak ada satupun yang berani bergerak. Menggunakan tangannya, lelaki itu memanggil Bu Welas. Kembalilah ke tempat masing-masing. Dia tamuku. Titahnya. Mereka menghilang di sudut-sudut yang gelap. Pasar yang berantakan kini kembali sunyi. Bu Welas memberikan Alia pada Mas Amri sebelum akhirnya beliau masuk ke dalam tenda putih. Aku yang melihat dari depan pintu pasar malam merasa lega. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Jangan menoleh, pekik Mas Amri yang menyadari aku berada di depan pintu pasar malam. Dan cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutannya dalam Pasar Gaib bagian 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.